Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3 semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, adapun tujuan kita belajar pada hari ini yaitu setelah mengamati teks dan gambar, siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan kata ataupun istilah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memperagakan dan menjelaskan bagaimana gerakan berjalan dengan baik dan gerakan berlari dengan baik. Setelah mengamati dan membaca teks, siswa dapat bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan yang merupakan pancaran dari sila ke-1 Pancasila. Nah, pembelajaran pertama kita berkenaan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, apa saja? Ya, yang pertama itu bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makanan dan minuman, dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, kita akan menjelaskan lebih rincinya. Yang pertama itu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Nah, cicak bergerak dengan apa? Ayo, kemarin kan kita sudah mempelajari lagu cicak-cicak di dinding. Ya, cicak-cicak di dinding bergerak dengan merayap di dinding. Kemudian yang kedua, ada bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu pun berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Nah, kemarin kita belajar tentang cicak. Cicak bernapas dengan apa, ayo? Iya, cicak bernapas dengan paru-paru. Sama dengan manusia. Kemudian ciri-cirinya selanjutnya yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badan. Nah, pada kelas 1 pasti pada perbedaan kelas 1 sampai kelas 3 pasti anak-anak ibu mempunyai tinggi dan berat badan yang berbeda. Ada yang kelas 1-nya pendek dan kelas 3-nya dia makin tinggi. Ada pula yang kelas 1-nya dia kurus dan kelas 3-nya dia makin gemuk dan berat badannya menaik. Nah, itulah merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang tumbuh. Kemudian hewan juga seperti itu. Hewan seperti telur. Pertama, dia bertelur, dia dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi anakan ayam, kemudian anakan ayam menjadi anakan ayam remaja, kemudian menjadi anakan ayam dewasa, yang mana jika betina, dia akan menghasilkan kembali telur. Kemudian berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak. Nah, berkembang biak ini pun makhluk hidup mempunyai cara berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Kita manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga hewan-hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti itu juga tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak. Kemudian memerlukan makan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman atau air. Manusia seperti kita memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan kita.
dan sebagian hewan memerlukan tumbuhan sebagai makanan mereka. Nah, kemudian peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan memiliki sifat yang berbeda-beda. Kepekaan mereka memiliki sifat berbeda-beda setiap makhluk hidup. Seperti kita manusia, jika kita melihat sinar dari matahari maupun lampu ataupun yang lainnya, kita akan menutup mata karena silau. Kemudian jika hewan seperti kaki seribu dan landak, jika kita sentuh, mereka otomatis akan menggulung tubuh mereka. Begitu juga dengan tumbuhan seperti daun putri malu, mereka akan tertutup daunnya jika tersentuh. Nah, itulah merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang paling sempurna itu adalah manusia. Manusia dapat bergerak bebas dan bergerak sesuka hati mereka dengan menggunakan kaki dan tangannya. Manusia dapat berjalan, berlari dengan menggunakan kakinya. Pada buku teks halaman 16, di situ ada contoh-contoh gerakan berjalan dan gerakan berlari. Ibu harapkan anak-anak ibu di rumah dapat mencontohkannya dengan bimbingan orang tua di rumah. Dan yang dikirimkan dalam bentuk video kepada ibu nantinya. Nah, semua makhluk hidup memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Keberagaman ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bentuk syukur kita terhadap ciptaan yang beragam ini, salah satunya itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga, makan yang teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, ada yang bertanya nih, jika bersyukur di dalam kelas seperti apa, Bu? Nah, bersyukur atas keberagaman di dalam kelas, kita harus menghargai kemampuan-kemampuan yang dimiliki teman kita. Kemampuan kita dengan kemampuan teman kita pasti berbeda-beda. Ada yang dapat menggambar, ada yang dapat menari, ada yang dapat membaca puisi, ada yang dapat melukis. Nah, itu harus kita hargai kemampuan-kemampuannya. Nah, mensyukuri atas keberagaman ini terdapat pada sila Pancasila yang pertama, yang bersimbolkan bintang emas yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa semua bangsa Indonesia mempercayai keberadaan Tuhan dan takwa kehadap Tuhan Yang Maha Esa, serta bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lainnya yaitu dengan kita tidak membanding-bandingkan agama satu dengan agama yang lainnya. Misalnya ada teman kita yang agamanya Nasrani, ada yang teman kita agamanya Buddha. Dari situ kita harus saling menghargai agama mereka. Nah, pada halaman 20 di buku teks ada soal di mana anak-anak ibu diharapkan dapat bercerita apa bentuk bersyukur berdasarkan sila Pancasila yang pertama. Nah, setelah kita belajar dari pembelajaran 2 ini, yang dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama apa aja sih? Yang pertama, bergerak, bernapas,
berkembang biak, bertumbuh peka terhadap rangsang, dan memerlukan makanan dan minuman. Kemudian kita sebagai makhluk hidup yang paling sempurna yaitu manusia. Kita sebagai manusia yang makhluk hidup paling sempurna dapat bergerak, berjalan dengan berbagai macam gaya. Kemudian kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Keberagaman. Salah satu contohnya tadi, bentuk bersyukur kita menghargai agama dan menghargai kemampuan masing-masing teman-teman kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, sebelum kita mau menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai sinilah pertemuan kita pada pembelajaran kedua kali ini. Kita akan membahas dan berjumpa lagi di pembelajaran ketiga. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.